Rekan-rekan semuanya, sekarang kami akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk pemerintahan di dalam Islam itu sendiri. Pemerintahan di dalam Islam itu sendiri eh, harus dilaksanakan secara adil, secara jujur, secara harmonis. Ini 3 prinsip yang tidak boleh ditinggalkan di dalam Islam. Nah, pemerintahan Islam itu tidak secara rinci mengatur, artinya pemerintahan Islam tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana sih konsep pemerintahan itu yang ideal. Karena kalau kita melihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 atau surat Shad ayat 26, maka pemerintahan itu bisa berbentuk republik atau bisa berbentuk monarki, terserah. Tidak ada aturan secara baku dari pemerintah. Sedangkan pemerintahan dalam Islam itu berlangsung sepenggal di zaman Nabi, khususnya di zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan kemudian dilanjutkan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kalau kita melihat sebagaimana telah diterangkan pada penjelasan yang terdahulu, bahwasanya pemerintahan di zaman kekhalifahan itu sendiri terjadi beberapa kali model. Ada yang dipilih secara langsung, ada yang dipilih melalui perwakilan dan lain sebagainya. Kemudian Imam Abi Hasan Ali Al-Mawardi mengatakan bahwasanya agar negara dapat ditegakkan secara baik dari segi politik, maka harus memenuhi 6 unsur pokok dalam suatu negara. Jadi Imam Mawardi mengatakan ada 6 hal yang harus diperhatikan. Ada 6 hal yang harus diperhatikan agar suatu negara itu menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang maju, kira-kira begitu. Yang pertama adalah agama yang dianut itu dijadikan sebuah kekuatan moral. Yang kedua adalah penguasa yang karismatik, berwibawa, dan dapat dijadikan keteladanan. Yang ketiga adalah keadilan yang menyeluruh kepada seluruh warga negara. Yang keempat adalah keamanan yang merata. Kemudian yang kelima adalah yaitu kesuburan tanah dan keseimbangan. Jadi kalau memberikan bantuan maka harus menyeluruh, harus seimbang. Yang berikutnya adalah yang keenam adalah harapan kelangsungan hidup melalui sendi dasar etik yang demikian diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat di negara tersebut. Rekan-rekan semua yang saya muliakan, bahwa di dalam Islam itu sendiri, mendirikan sebuah negara merupakan sebuah keharusan. Jadi iqamatul haq merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdurrahman Ba'alawi, maka wajib kita memilih pemimpin kalau misalnya tidak ada keyakinan bahwasanya kalau kita tidak memilih maka akan terjadi kekosongan pemerintahan. Kalau kita melihat hal ini, maka bisa kita katakan mendirikan suatu negara merupakan kewajiban dan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau dari segi dalil nakli bisa kita lihat dari surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim alladina min wala yumakkinanna lahum dinahumul ladina radadalahum wala yubdi. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi irtadalahum wala yubdilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka bisa kita ambil bahwasanya suatu pemerintahan atau negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan itu kalau memang dibutuhkan maka wajib dibentuk. Sebagaimana kita telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara Indonesia dengan prinsipnya yaitu Pancasila, kalau kita melihat daripada sejarah atau historical background atau historic approach, itu sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam Islam itu sendiri. Maka mari kita semuanya dukung
apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah selama itu pro dengan rakyat, dan memberikan satu masukan penting, satu masukan berharga kalau pemerintah melakukan suatu tindakan yang dianggap inkonstitusional. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadi hak dan kewajiban rakyat? Dikatakan di dalam berbagai kitab-kitab salaf bahwasanya seorang pemimpin atau rakyat memiliki kewajiban untuk memastikan negaranya menjadi negara yang adil, menjadi negara yang sejahtera, di mana janji tersebut itu hendaknya dipegang melalui sebuah baiat. Maka pemerintah kita kalau presiden mau diangkat itu kan disumpah dulu dan lain sebagainya. Kemudian orang yang berbaiat harus menerima seseorang yang dipilih sebagai kepala negara. Artinya apa? Kalau Anda mau menjadi warga negara Indonesia, ya Anda harus mengikuti dan menyetujui pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. Ada seorang pakar yaitu Hasbi As-Siddiqi bahwa baiat merupakan sebuah bentuk pengangkatan secara konstitusional melalui yaitu untuk mematuhi dan mentaati imam. Ini dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan melalui sebuah sistem permusyawaratan. Di dalam bab baiat itu sendiri, rakyat itu wajib berjanji untuk setia kepada pemerintah. Tidak boleh tidak akan kemudian ingkar kepada pemerintah. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah tadi telah mengatakan, lebih baik memiliki pemimpin yang zalim daripada tidak memiliki pemimpin sama sekali. Kemudian dikatakan bahwasanya kalau kita melihat daripada esensi baiat itu sendiri, baiat itu merupakan kontrak sosial yang mana rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pemimpin untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasannya. Kemudian baiat itu sendiri sebagai bentuk pengikat bahwa Anda telah menyetujui adanya berdirinya bangsa Indonesia, adanya berdirinya suatu negara yang disebut dengan negara demokratis, di mana di dalam sistem pemerintahan itu sendiri rakyat sebagai sebuah majmu'ah atau perkumpulan itu memiliki hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban rakyat? Yang pertama, rakyat itu memiliki hak untuk hak hidup. Hak hidup ini adalah salah satu instrumen di dalam Declaration Universal of Human Rights, yang mana dikatakan wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Nabi Muhammad Allah telah mengatakan tidak boleh kita membunuh orang kecuali dengan jalan yang dibenarkan. Misalnya karena dia berzina maka dihukum mati. Lah ini boleh Anda menghukum mati, boleh kalau Anda punya hak. Kemudian dijaga hartanya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Anda punya hak untuk hartanya dijaga. Negara wajib menjaga hak harta daripada setiap warga negaranya dengan adanya ayat yaitu jangan kamu memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang batil. Tidak boleh, harus dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua adalah hak keadilan di dalam hukum. Ini wajib diberikan oleh negara kepada seluruh rakyatnya. Yang pertama ada dalilnya adalah di dalam surat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dikatakan, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya ditetapkan dengan cara yang adil. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk menolak kezaliman. Ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan menolak kesewenang-wenangan, di mana dikatakan di dalam Al-Qur'an la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus-menerus kecuali oleh orang yang dianiaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adzabun azim. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan berselisih. Kenapa? Karena sesungguhnya sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, maka itulah orang-orang yang kelak mendapatkan siksa. Jadi
orang-orang yang suka bermusuhan, orang-orang yang suka bercerai-berai kelak akan mendapatkan azab daripada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hak untuk kebebasan beragama, freedom of religion. Di mana Allah telah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian yang keenam adalah hak untuk mendapatkan bantuan secara material dan lain sebagainya, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal mahrum. Setiap orang memiliki harta yang harus diakui oleh negara dan harus dilindungi, dan tidak boleh sewenang-wenang diambil oleh orang lain. Kemudian di dalam menciptakan, di dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kita idamkan tadi, maka perlu adanya perangkat yang utama, yaitu aktor atau figur politik yang memenuhi kriteria. Nah, yang pertama demokrasi, rendah hati, demokratis, rendah hati dan toleran. Yang kedua adalah strong, clean and visioner. Yang ketiga adalah mampu melakukan rekonsiliasi ketika ada perbedaan. Yang keempat adalah bersedia menerima kesalahan. Yang kelima adalah mempunyai kompetensi dan luck yang baik. Yang keenam adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketujuh adalah memiliki keluarga yang baik. Ini adalah 7 instrumen agar kita mendapatkan pemerintah yang baik atau good governance. Good governance. Seperti itu. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa kewajiban rakyat terhadap negaranya? Kewajiban rakyat terhadap negaranya itu yang pertama adalah wajib taat kepada pemimpin. Sebagaimana telah dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang kedua, wajib bagi rakyat untuk mentaati undang-undang. Dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 85, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang berikutnya adalah yaitu wajib membantu pemimpin dalam semua urusan dan usaha. Semua usaha dan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dikatakan hendaknya tolong menolong dalam ketakwaan. Kemudian bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membela daripada negaranya. Sebagaimana dikatakan di dalam surat At-Taubah ayat 81, infiru khifafaw wasiqalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian semuanya, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah untuk membela negara kalian, berjihadlah untuk membela harta kalian. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentu sesuai dengan rambu-rambu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik kalau kamu mengetahui. Kemudian yang kelima adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini wajib diketahui, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Ada dalam surat Al-Imran ayat 103. Sekarang kita akan membahas